Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menjadi seorang software engineer. Ya, kita simak bersama-sama. How to become a software engineer. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui adalah ternyata software developer itu berbeda dengan software engineer. Software developer itu apa? Software developer itu ibaratnya programmer. Jadi ternyata programmer atau developer itu berbeda dengan yang namanya software engineer. Nah, yang pertama software developer. Bagi seorang software developer, kode itu atau kode pemrograman itu hanyalah merupakan sebuah alat. Ya, jadi code is just a tool. Code is just a tool. Kemudian yang kedua, seorang software developer itu dituntut untuk memiliki craftsmanship atau keahlian. Craftsmanship atau keahlian seperti apa? Contohnya seperti keahlian pemrograman, keahlian menggunakan tools-tools pemodelan, dan lain-lain. Kemudian, umumnya software developer atau programmer itu merupakan spesialis. Nanti spesialis itu seperti apa? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Kemudian untuk software engineer, sama seperti software developer, code is just a tool. Kemudian software engineer itu juga dituntut untuk memiliki craftsmanship atau keahlian. Kemudian perbedaannya adalah problem solver. Jadi seorang software engineer itu dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan permasalahan. Jadi ini perbedaannya ya. Pada software developer itu lebih berupa spesialis. Kemudian pada software engineer dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solver. Ini perbedaan dari software developer dan software engineer. Kemudian, kalau digambarkan lebih kurang seperti ini. Jadi ada bidang yang beririsan antara software developer dengan software engineer. Ada kode dan craftsmanship, keahlian. Kemudian, seperti yang sudah saya sebutkan, software developer itu biasanya seorang spesialis. Software engineer merupakan seorang problem solver. Seseorang yang memecahkan permasalahan. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama mengenai tools, alat. Jadi tadi sudah disinggung bahwa kode pemrograman hanyalah salah satu alat bagi seorang software engineer atau software developer. Nah, apa alat-alat lainnya? Alat-alat lainnya antara lain kemampuan analisis dan problem solving. Kemudian testing dan debugging ini juga merupakan tools atau alat. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Jadi komunikasi dan kolaborasi ini juga merupakan sebuah alat bagi developer atau engineer. Berikutnya ada software and modeling tools, alat-alat pemodelan. Kemudian kemampuan manajemen. Jadi kemampuan manajemen itu juga merupakan alat bagi seorang software developer atau software engineer. Manajemen seperti apa yang dimaksud? Ada manajemen SDM, manajemen waktu, dan manajemen diri. Ini beberapa contoh tools yang dibutuhkan oleh software developer dan juga software engineer ya. Kemudian berikutnya mengenai problem solver. Sekali lagi, problem solver ini adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh software engineer, memecahkan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan seperti apa yang dimaksud? Bisa jadi permasalahan terkait value atau nilai lebih dari sistem yang dikembangkan. Jadi, kira-kira sistem yang dikembangkan itu memberikan nilai lebih apa bagi user atau bagi organisasi.
Jadi permasalahan terkait value. Kemudian permasalahan terkait dari sisi sistem dan teknis. Kemudian permasalahan terkait proses ketika melakukan pengembangan perangkat lunak. Karena biasanya proses pengembangan itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Terkadang menemui kendala seperti misalkan tiba-tiba klien itu mengajukan perubahan requirement. Nah, ketika ada perubahan requirement, mau tidak mau prosesnya akan mengalami kendala. Nah, kendala seperti itu harus dapat diatasi oleh seorang software engineer. Kemudian permasalahan terkait manusia, permasalahan dari sisi bisnis, dan lainnya. Ini contoh-contoh permasalahan yang bisa jadi dihadapi oleh seorang software engineer. Nah, berikutnya craftsmanship atau keahlian. Nah, craftsmanship ini umumnya memiliki, atau keahlian ini umumnya memiliki dasar atau pondasi ya. Di sini disebut sebagai kemampuan utama, pondasi. Nah, pondasinya apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang software developer dan software engineer? Yang pertama adalah struktur data. Jadi memiliki pemahaman mengenai struktur data. Ya, struktur data itu yang kalau di kelas diampu oleh siapa? Pak Wahyu, Pak Adi, Bu Ismi ya, kalau tidak salah, dan Pak Ardi. Selain struktur data, kemampuan utama berikutnya adalah algoritma pemrograman. Jadi algoritma ini merupakan dasar atau pondasi. Kemudian paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman itu contohnya seperti apa? Contohnya antara lain pemahaman mengenai structured programming, pemahaman mengenai functional programming, dan juga pemahaman mengenai object-oriented programming. Hal-hal seperti itu adalah paradigma pemrograman. Kemudian desain pattern. Desain pattern di sini umumnya yang sering kita gunakan antara lain ada MVC, Model View Controller, ada juga MVVP, Model View, kemudian ada juga MVP, Model View Presenter, dan lain-lain. Jadi ada banyak ya desain pattern yang umumnya digunakan. Kemudian, ada juga spesialisasi. Jadi keahlian yang terspesialisasi. Seperti API design. API design, jadi seseorang itu dia betul-betul menguasai API design. Dia berfokus pada API design. Spesialisasi ini umumnya dimiliki oleh software developer ya, untuk programmer biasanya. Jadi ada programmer yang dia itu berfokus atau jago mengenai API design. Kemudian ada juga yang jago mengenai database, cloud computing. Kemudian programmer itu atau developer itu dia menguasai terkait mobile development, web development, atau bisa jadi dia betul-betul menguasai salah satu bahasa pemrograman tertentu, AI, dan lain-lainnya. Jadi kalau kemampuan utama ini adalah pondasi, spesialisasi ini lebih berupa skill yang unggul yang dia miliki. Nah, spesialisasi ini dimiliki oleh developer ya. Nah, mana yang lebih penting? Kalau menurut saya, kemampuan utama ini lebih penting daripada spesialisasi. Kenapa? Karena kalau kalian memiliki kemampuan utama yang kuat, memiliki pondasi yang kuat, maka untuk masuk ke spesialisasi yang mana,
akan lebih mudah. Semisal kalian sebelumnya kalian menguasai web development, tiba-tiba kalian diminta untuk mengerjakan mobile development, asalkan kalian memiliki fondasi yang kuat, maka proses transisinya akan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi sekali lagi, sebisa mungkin kuatkan fondasi ini, kemampuan utama, baru kemudian spesialisasi ini. Nah, di industri sendiri ada pendapat mengenai spesialisasi. Jadi ada istilah spesialis dan cross skills. Ada spesialis dan cross skills. Spesialis itu apa? Seperti yang kalian lihat di sini. Let's know about a lot of things but very good at one thing. Jadi spesialis itu ibaratnya sedikit tahu mengenai banyak hal, tetapi sangat bagus atau sangat menguasai satu hal. Ini spesialis. Kemudian untuk cross skills itu know about a lot of things and good at one things. Jadi cross skills itu dia mengetahui banyak hal dan bagus pada suatu hal, pada satu hal. Nah, kemudian misalkan untuk fresh graduate itu yang mana? Fresh graduate itu biasanya mereka lebih berupa spesialis. Jadi dia sedikit tahu banyak hal, tetapi sangat bagus pada satu hal, sangat menguasai satu hal. Umumnya, orang-orang yang baru masuk ke software engineering, atau katakanlah itu ya junior programmer, biasanya mereka seperti ini. Biasanya mereka memiliki kekuatan di back-end, atau di front-end, atau di UI, UX, dan lain-lainnya. Pokoknya mereka mengandalkan satu hal gitu biasanya. Nah, nanti lambat laun, seiring berjalannya waktu, orang tersebut bekerja di organisasi tersebut, lambat laun dia akan berubah menjadi cross skills. Jadi biasanya pada startup sekarang ini ya, seseorang itu dituntut untuk mampu mengerjakan banyak hal gitu. Katakanlah dia mungkin awal-awal masuk hanya menguasai back-end, nanti lambat laun atau katakanlah ketika terlibat sebuah proyek, bisa jadi orang tersebut akan diminta untuk ikut mengerjakan front-end atau ikut mengerjakan testing. Testing ini ya. Bisa jadi dia dituntut untuk membantu melakukan analisis. Maka nanti lambat laun skill-skill lainnya ini akan meningkat. Begitu ya. Nah, kemudian untuk kalian, ini yang terjadi dengan kalian ini mungkin. Jadi ada banyak sekali mata kuliah yang diambil. Kemudian kalian pusing gitu kan. Kayak meme ini gitu. Nah, mana yang harus saya pelajari ini Pak? Mana yang harus saya kuatkan gitu. Kalau bisa sih ya dikuatkan semua gitu, kalau mungkin ya. Tapi kalau tidak mungkin ya cukup ambil salah satu mana yang sesuai dengan minat kalian gitu. Jadi untuk awal-awal menjadi spesialis itu tidak apa. Jadi kalian harus punya satu hal yang betul-betul kalian kuasai. Untuk yang lainnya, sekedar tahu tidak apa. Yang penting kalian tahu dasarnya gitu. Semisal keamanan. Keamanan itu dasarnya seperti apa sih? Oh ada CIA, confidentiality, integrity, availability. Nah, paling nggak kalian tahu dasar-dasarnya. HCI, Human Computer Interface, dasarnya seperti apa? Ada juga UI UX, kemudian software testing. Jenis-jenis testing itu apa saja yang ada. Nah, paling tidak kalian tahu dasar-dasarnya. Dan ada satu hal yang betul-betul kalian kuasai, yang kalian kuatkan. Nah, berikutnya adalah hard skills dan soft skills. Ini saya yakin kalian sudah pada tahu hard skills itu apa contohnya, soft skills itu seperti apa. Nah, yang pertama-tama hard skills, ini untuk sisi engineer ya, software engineer. Jadi hard skills untuk software engineer antara lain ada kemampuan bahasa asing. Kemudian gelar akademik, sertifikasi, kemampuan berhitung, mengetik, mengoperasikan mesin, dan kemampuan
Programming language, kemampuan bahasa pemrograman. Hard skills ya. Kemudian ada juga logika pemrograman, pemahaman mengenai AI, database management, dan lain-lain. Ini adalah hard skills. Sedangkan soft skills antara lain komunikasi, seperti mendengarkan dan berbicara. Ini penting. Kemudian fleksibilitas dan adaptasi. Ini juga soft skills. Ada juga kepemimpinan, kolaborasi dan kerjasama, disiplin, kreatif atau problem solving, empati, sabar dan mampu menerima kritik, memiliki rasa ingin tahu dan terus belajar, dan lain-lainnya. Ini contoh-contoh soft skills yang diperlukan oleh seorang software engineer. Mungkin kalian bingung ya, komunikasi itu perlu apa Pak untuk seorang software engineer gitu? Ya perlu gitu. Karena biasanya kan software engineer itu bekerja dalam sebuah tim. Dia tidak mungkin bekerja sendiri. Nah, ketika bekerja dalam sebuah tim, maka tentunya diperlukan untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Baik dia itu mampu mendengarkan dan mampu untuk berbicara, mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Fleksibilitas dan adaptasi. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah ketika sebuah proyek itu tiba-tiba mengalami perubahan di tengah jalan, maka software engineer itu harus mampu untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Jadi harus mampu mengikuti perubahan itu. Kemudian kepemimpinan, memiliki jiwa kepemimpinan. Kolaborasi dan kerjasama, ini sama seperti komunikasi ya, karena developer bekerja dalam tim, mau tidak mau dia harus atau akan berkolaborasi dengan banyak orang. Disiplin, sudah jelas. Kreatif, problem solving, ini juga sudah jelas, merupakan salah satu ciri-ciri dari seorang software engineer. Empati itu lebih kurang dia dapat merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi ketika orang lain itu sedang susah, maka seorang software engineer yang memiliki empati, dia akan dapat berusaha entah bagaimana caranya untuk membantu teman atau orang yang sedang kesusahan tersebut. Kemudian sabar dan mampu menerima kritik, ini sudah pasti ya. Kritik bisa jadi kritik dari klien atau juga kritik dari project manajernya atau dari teman-teman lainnya bahkan. Kemudian rasa ingin tahu untuk terus belajar. Nah ini penting sekali. Saya pernah dengar cerita, jadi ada seorang di kantor IB kalau tidak salah. Ada di IB itu di IB di Eropa sana. Ada seseorang itu yang diterima untuk bekerja di IB sebagai software engineer. Jadi ada orang yang diterima di IB sebagai software engineer. Padahal orang tersebut, dia basicnya itu bukan lulusan IT atau computing. Dia basicnya kalau nggak salah desain atau komunikasi gitu. Tetapi dia diterima sebagai software engineer. Kenapa diterima? Karena konon katanya IB itu dia dapat mengetahui, dapat melihat ketika sesi wawancara ya, melihat bahwa orang tersebut itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan memiliki keinginan untuk terus belajar. Oleh karena itu, IB memutuskan untuk merekrut orang tersebut. Karena ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan memiliki rasa keinginan untuk terus belajar. Ini contoh hard skills dan soft skills untuk seorang software engineer. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mana yang lebih penting, Pak? Hard skills kah atau soft skills? Mana yang harus saya kuatkan? Nah, kalau dari survei yang saya dapat,
Ini 30% responden mengatakan bahwa soft skills itu lebih penting. 30% ya. Kemudian 62% berpendapat bahwa soft skills dan hard skills itu sama-sama pentingnya. Kemudian yang 8% berpendapat bahwa hard skills itu lebih penting daripada soft skills. Sehingga dapat diketahui nilai sebesar 92%. Jadi 92% responden ini berpendapat bahwa soft skills itu sama pentingnya atau bahkan malah lebih penting dibandingkan hard skills. Jadi 92% responden berpendapat bahwa soft skills itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan hard skills. Cukup besar ya, 92%. Nah, ada juga dari survei lain ini saya dapat 63% responden berpendapat bahwa semua pekerjaan akan menggunakan soft skills pada tahun 2030. Jadi 63% orang berpendapat, 63% responden berpendapat bahwa pada tahun 2030 sebagian besar pekerjaan itu akan menuntut penggunaan dari soft skills. Ini menurut Deloitte Access Economics. Kemudian dari survei berikutnya, ini dilakukan oleh Wall Street Journal. 92% responden berpendapat bahwa ini apa? Soft skills sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari technical skills. Kemudian 89% responden berpendapat bahwa saat ini atau cukup sulit untuk menemukan orang yang memiliki kemampuan soft skills yang mumpuni. Ya, ini dari survei yang didapat. Nah, kemudian di sini ada 9 tips untuk menjadi sukses pada karir bidang software. Yang pertama, learn software fundamentals. Jadi pelajari pondasi-pondasi atau hal-hal yang fundamental terkait software, seperti algoritma, struktur data, logika, paradigma pemrograman, desain pattern, dan lain-lainnya. Ini kalian kuatkan. Berikutnya, latih kemampuan komunikasi kalian. Komunikasi skills. Be open-minded about jobs. Bersifatlah terbuka terkait pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, get a sense of company culture. Jadi, pahami budaya yang ada pada organisasi tempat kalian bekerja. Karena setiap organisasi biasanya memiliki culture atau budaya yang berbeda-beda. Highlight transferable skills. Jadi highlightlah skill-skills yang kalian miliki itu yang sekiranya dapat ditransferkan atau dibagi ke rekan kerja. Jadi kalian cari tahu gitu, kira-kira skill apa sih yang saya miliki ini yang dapat saya share ke teman-teman gitu. Jadi sekali lagi di sini harus bersifat apa ya? Fair ya, terbuka ya. Harus mau berbagi dengan rekan kerjanya. Polish your portfolio. Kemudian demonstrate self-sufficiency. Self-sufficiency tunjukkan bahwa diri kalian itu apa ya, capable gitu. Yang ke-8, seek mentorship. Carilah seorang guru gitu. Semisal kalian menemui kendala atau ingin belajar. Seek mentorship, carilah seorang guru atau mentor. Yang terakhir, be able to retrain and retool. Nah, ini paling penting juga ini. Jadi selalu apa ya, retrain and retool. Ibaratnya refreshing ya. Apa ya, teruslah untuk selalu belajar dan memperbaiki diri. Memperbaiki dalam hal apa? Memperbaiki dalam hal keilmuan mengenai software engineering, software programming, dan juga retool. Retool itu seperti apa ya? Apa ya? Boleh dibilang
selalu di-upgrade lah skill-skillmu itu. Seperti itu. Nah, sekian materi hari ini. Seperti biasa, semisal ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan menghubungi saya melalui WA atau dapat melalui WA group yang sudah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.